Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Enisa Nurawalia, mahasiswi pendidikan sejarah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, semester 4 kelas B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, topik yang akan saya bahas yaitu mengenai kebijakan kolonialisme pemerintah Inggris di Nusantara. Yang pertama, ada latar belakang berkuasanya Thomas Raffles di Hindia Belanda. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, siapa sih Thomas Raffles itu? Sir Thomas Stamford Bingley Raffles lahir di Jamaika 5 Juli 1781. Ia meninggal di London, Inggris 5 Juli 1826 pada umur 44 tahun. Raffles adalah seorang gubernur Letan Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling dikenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Raffles diangkat sebagai Letan Gubernur Jawa pada tahun 1811. Ketika kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahan kerajaan Belanda, dan ia tidak lama kemudian dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera. Ketika kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon dari Prancis, sewaktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal yang mana antara lain adalah ia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintahan kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Istri Raffles bernama Olivia Mariami, wafat pada tanggal 26 November 1814 di Buitenzorg dan dimakamkan di Batavia, tepatnya di tempat yang sekarang menjadi Museum Prasasti di Kebun Raya Bogor, yang mana dibangun monumen peringatan untuk mengenang kematian sang istri. Melihat latar belakang berkuasanya Thomas Raffles di Hindia Belanda ini, yaitu pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Raffles ini berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang ini dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi yaitu yang pertama, pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Lalu yang kelima, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuatan Belanda, memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meskipun keberadaan Inggris ini tetap menindas rakyat Indonesia. Lalu, atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal Lord Minto sebuah penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kebijakan politik dan ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda. Kebijakan di bidang pemerintahan ataupun politik, Raffles ini menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu operasi militer ini terjadi pada 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Ketika itu, Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari 2 kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris ini membuat keraton rusak parah. Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer
ekspedisi militer ini ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II dan merebut Pulau Bangka. Padahal Sultan Mahmud Badarudin II ini telah membantu Inggris mengusir Belanda. Raffles ini bermaksud menjadikan Bangka sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Lalu di bawah penjajahan Inggris, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris ini lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Setiap residen tersebut ini dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Lalu selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda. Ia ini membuat kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip. 3 prinsip tersebut yakni yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap ini dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia ini memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Lalu lanjut di bidang ekonomi, Raffles ini berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yaitu yang pertama, melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Lalu penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, lalu penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Dan kebijakan land rent ini yang dicanangkan Raffles tersebut hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat ini menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Kedatangan Inggris di Indonesia, pajak dipungut perorangan. Meski dalam prakteknya ini per desa jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Jadi hasil sawah kelas 1 dibebani pajak 50%, hasil sawah kelas 2 dibebani pajak 40%, hasil sawah kelas 3 dibebani pajak 33%, hasil tegalan kelas 1 dibebani pajak 40%, hasil tegalan kelas 2 dibebani pajak 33%, dan hasil tegalan kelas 3 dibebani pajak 25%. Nah, beban pajak ini memberatkan rakyat yang tidak sanggup membayar dengan uang, membayar dengan beras. Pajak yang dibayar dengan uang ini diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Nah, kebijakan pemungutan pajak ke residen itu untuk mengurangi ulah penguasa setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen. Sebab para pejabat pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Selanjutnya, masa kepemimpinan Raffles ini dicopot. Namun, segala reformasi yang dilakukan Raffles ini dianggap terlalu mahal bagi East Indian Company, kongsi dagang yang mencari untung. Pada 1815, Raffles ini ditarik dan digantikan oleh John Vendale. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris
bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Lalu pada 15 Oktober 1817, Raffles ini mendapat mandat sebagai Gubernur Jenderal di Binsoleon atau kini disebut Bengkulu. Saat itu, Binsoleon ini merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang melihat tempat itu acak-adut langsung melakukan reformasi seperti yang ia perbuat di Jawa, seperti menghapus perbudakan. Ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai reaksi rakyat di Hindia Belanda terhadap kebijakan Raffles. Jadi penerapan pajak tanah sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia. Nah, pegawai pemerintah yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem pajak tanah terbatas jumlahnya. Rakyat Indonesia ini belum siap menerima sistem yang baru atau kepemilikan tanah ini berciri tradisional, yang artinya ini warisan adat. Akibatnya, pemerintah kolonial ini mengalami kesulitan dalam prosedur pengambilan tanah. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai kebijakan kolonialisme pemerintahan Inggris di Nusantara. Semoga video yang bermanfaat. Thanks for watching dan sampai bertemu di video selanjutnya.